Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Makna Pesta Paskah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang artis terkenal dari Prancis bernama Eva Lavalier. Sekalipun terkenal, namun dia tidak pernah merasa bahagia dan malah merasakan bahwa semua orang tidak menghargainya. Dan dia juga merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pada suatu malam, ia pergi ke jembatan Sungai Seine yang membelah kota Paris. Dia ingin membunuh diri dengan melompat dari atas jembatan. Ketika dia sedang bersiap-siap untuk membunuh diri, tiba-tiba seorang pemuda lewat. Orang itu menyapa dia dengan ramah. Dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu pengagum artis itu. Dia merasa beruntung bisa bertemu dengannya secara pribadi. Orang itu menjelaskan bahwa setiap kali menonton lakon-lakon yang diperankannya, dia merasa diteguhkan untuk tetap melanjutkan hidup. Sesudah percakapan tersebut, pemuda itu hilang dan perempuan itu tinggal sendirian lagi. Artis itu terhenyak. Ternyata peran-peran yang dilakonkannya telah memberikan kekuatan kepada orang-orang untuk tetap melanjutkan hidup sekalipun mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Dia pun akhirnya batal membunuh diri dan berdoa, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan orang tepat kepadaku pada waktunya, sehingga aku tidak lagi melanjutkan niat jahatku." Atau, "Mungkinkah Engkau sendiri yang datang untuk menegur aku, agar aku bangkit dari kelemahan-kelemahanku? Mungkinkah Engkau sendiri yang datang untuk menjenguk aku, supaya aku bangkit dari kelemahan-kelemahanku?" Paskah berarti bangkit dari keputusasaan dan hidup baru di dalam pengharapan. Saudara-saudari terkasih, kisah tentang kebangkitan Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil sesungguhnya penuh dengan ajaran-ajaran teologis. Injil tidak mengatakan berapa banyak perempuan yang datang ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu, dan ketika hari masih gelap, serta apa reaksi mereka ketika melihat pintu kubur sudah terbuka. Sebaliknya, penginjil Yohanes hendak menonjolkan Maria Magdalena. Ketika melihat pintu kubur terbuka, Maria Magdalena tanpa berpikir panjang langsung berlari pulang untuk memberitahukan hal itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mayat Tuhan telah diambil dari kubur. Hal itu memang sering kali terjadi, sehingga Maria tidak menyangka kalau Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Mendengar berita itu, Petrus dan murid yang lain itu, yang seturut tradisi adalah Yohanes, berlari menuju kubur. Tetapi murid yang lebih dahulu tiba di kubur, dan bukannya Petrus, melainkan Yohanes. Yohanes menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan ada di tanah, tetapi tidak masuk ke dalamnya untuk menghormati Petrus yang akan tiba kemudian, karena Petrus adalah ketua para rasul itu. Ketika tiba, Petrus tidak lagi menjenguk, melainkan masuklah ke dalam kubur. Di dalam kubur, dia melihat bahwa kain-kain kafan maupun kain peluh berada dalam keadaan terlipat. Akan tetapi, kain-kain itu tidak terletak pada tempat yang sama, melainkan terpisah satu dari yang lain. Di mana persis letak kain-kain itu tidak dikatakan.
Tetapi semuanya itu teratur dan rapi, seperti orang yang baru bangun dari tidur. Tidak ada tanda-tanda adanya perampokan atau pencurian mayat. Setelah beberapa saat, murid yang lain pun masuk. Dia melihat apa yang terjadi dan langsung percaya. Ada dua alasan mengapa dia langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pertama, mayat Yesus pasti tidak dicuri karena semuanya sangat teratur dan rapi. Kedua, Yesus tidak lagi berada di sana. Hal itu berbeda dari peristiwa Lazarus ketika dia dihidupkan kembali. Pada waktu itu, setelah dihidupkan kembali, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Yohanes bab 11 ayat 44. Jadi, Lazarus masih berada di sana, sedangkan di dalam kasus Yesus, dia sudah tidak lagi berada di sana. Saudara-saudari terkasih, apa makna pesta Paskah untuk kita? Paskah merupakan pesta terbesar di dalam gereja karena 3 alasan. Pertama, kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman Kristiani. Paskah merupakan mukjizat terbesar karena mukjizat tersebut membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Santo Paulus sendiri pernah menulis, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah juga imanmu. 1 Korintus bab 15 ayat 14. Kebangkitan Kristus merupakan inti dasar dari kabar gembira Yesus Kristus. Kedua, pesta Paskah memberikan jaminan pada kebangkitan kita sendiri. Yesus sendiri meyakinkan Marta ketika dia membangkitkan Lazarus. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada dia akan hidup sekalipun dia sudah meninggal. Ketiga, pesta Paskah memberikan harapan dan optimisme. Ketika berhadapan dengan sakit, penderitaan, dan kematian, Paskah mengingatkan kita bahwa hidup itu layak dihidupi. Pengalaman Yesus yang telah menang atas penderitaan dan kematian memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan sekalipun kita mengalami bermacam-macam penderitaan. Keempat, pesta Paskah akan semakin berarti bagi kita kalau kita pada hari-hari ini dan hari-hari hidup selanjutnya bangkit dari kelemahan-kelemahan kita, dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, keputusasaan, atau nasib gelap yang mungkin menimpa hidup kita. Semoga oleh rahmat kebangkitan Kristus, kita pun turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.